Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrun, stambuk M1B1 18067 dari Ilmu Lingkungan kelas C. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat melaksanakan kuliah daring atau dalam jaringan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah lingkungan hidup. Adapun masalah lingkungan hidup yang pertama adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Efek rumah kaca adalah ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan meliputi bumi sehingga sinar matahari yang berhasil menerobos, panasnya akan bertahan, tidak dapat melepas kembali ke atmosfer bebas. Fenomena ini menyerupai efek rumah kaca atau greenhouse effect. Kemudian pemanasan global atau global warming. Iklim bumi telah berganti beberapa kali sepanjang sejarah sampai saat ini, terutama mulai zaman es sampai periode-periode panjang bumi menjadi hangat dan es mencair. Menurut UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Perubahan iklim telah menjadi masalah yang sering diteliti oleh para ahli. Masalah perubahan iklim ini muncul bersama krisis ekonomi, kesehatan, dan keselamatan, produksi pangan, keamanan, dan dimensi-dimensi lainnya. Beberapa efek dari perubahan iklim antara lain, yang pertama meningkatnya suhu bumi. Kemudian yang kedua terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Yang ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, berkurangnya lapisan es. Kemudian masalah lingkungan hidup yang kedua, yaitu penipisan lapisan ozon atau O3. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di atmosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dan 3 atom oksigen atau O3. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC, HCFC, HFC, dan PFC. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es. Kemudian masalah lingkungan hidup yang ketiga, hujan asam. Hujan asam adalah istilah secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitrit dan asam sulfit, baik secara basah dan kering, dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami, seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida atau NOx berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Kegiatan industri penghasil gas-gas pencemar SO2, NO2, dan CO2. Apabila gas-gas tersebut bereaksi dengan air, maka akan membentuk air yang asam dan turun ke tanah dalam bentuk hujan asam yang di dalamnya terkandung asam sulfat atau H2SO4, asam nitrat HNO3, dan asam karbonat H2CO3. Kemudian masalah lingkungan hidup yang keempat, yaitu degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin meluas.
Kerusakan yang pertama adalah kerusakan hujan tropis. Dan kemudian kerusakan yang kedua adalah kerusakan hutan bakau atau hutan mangrove. Kemudian masalah yang kelima adalah penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam terjadi karena pemanfaatannya yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya alam itu tidak dapat pulih. Kemudian yang keenam adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan, yaitu tanah, air, dan udara, telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Kemudian masalah yang ketujuh, yaitu musnahnya spesies. Laju perusakan hutan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Pada saat ini, akibat dari pengerusakan hutan telah menyebabkan Indonesia mempunyai daftar spesies terancam punah sepanjang di dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.